Halo adik-adik, ketemu lagi di konten Saurus. Masih di pembelajaran IPAS, kelas 6, bab 3, topik C, yakni pemanfaatan kondisi geografis negara-negara di dunia. Pada materi kali ini, kita memiliki beberapa topik pembahasan, yakni bagaimana cara memanfaatkan kondisi geografis yang dimiliki, bagaimana negara-negara maju mengoptimalkan kondisi geografisnya, dan sejauh mana Indonesia telah memanfaatkan potensi geografisnya. Yang pertama, bagaimana cara memanfaatkan kondisi geografis yang dimiliki? Kondisi geografis suatu negara mencakup aspek seperti letak, iklim, sumber daya alam, dan bentang alam. Negara-negara dapat memanfaatkan kondisi geografis mereka untuk mendukung perekonomian, kehidupan sosial, dan kebudayaan. Misalnya, negara dengan tanah subur bisa mengandalkan sektor pertanian, sementara negara kepulauan seperti Indonesia bisa memaksimalkan sektor perikanan dan pariwisata. Pengelolaan yang baik dari potensi geografis ini dapat mendorong kemajuan dan stabilitas ekonomi suatu negara. Bagian 2. Bagaimana negara-negara maju mengoptimalkan kondisi geografisnya? Negara-negara maju telah berhasil memanfaatkan kondisi geografis mereka untuk mendukung perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama, kondisi peternakan di New Zealand. New Zealand dikenal dengan kondisi geografisnya yang ideal untuk peternakan. Dengan iklim yang sejuk dan lahan hijau yang luas, negara ini memanfaatkan kondisi geografis tersebut untuk mengembangkan sektor peternakan, terutama domba dan sapi. Produksi susu dan daging dari New Zealand diekspor ke berbagai negara, menjadikan peternakan sebagai salah satu sektor unggulan perekonomian negara ini. Yang kedua, pemanfaatan energi angin di Denmark. Denmark adalah salah satu pelopor dalam pemanfaatan energi angin. Negara ini memiliki kondisi geografis yang mendukung pembangkit listrik tenaga angin berkat angin yang kencang dan stabil dari laut utara. Saat ini, Denmark mendapatkan sebagian besar kebutuhan listriknya dari energi angin, sekaligus menjadi produsen turbin angin terkemuka di dunia. Yang ketiga, kondisi geografis Singapura dan kaitannya dengan perekonomian. Singapura memiliki keterbatasan sumber daya alam, namun negara ini berhasil memanfaatkan lokasinya yang strategis di jalur pelayaran internasional. Singapura memaksimalkan posisinya sebagai pusat perdagangan, pelabuhan, dan transportasi di Asia Tenggara. Dengan infrastruktur yang maju dan kebijakan ekonomi yang mendukung, Singapura menjadi salah satu pusat keuangan dan ekonomi terpenting di dunia. Yang keempat, cara Jepang bertahan meskipun sering mengalami gempa. Jepang terletak di wilayah rawan gempa karena berada di cincin api Pasifik. Namun, negara ini telah mengembangkan teknologi canggih untuk menghadapi gempa bumi, seperti bangunan yang tahan gempa dan sistem peringatan dini. Selain itu, Jepang juga berfokus pada pengembangan ekonomi berteknologi tinggi yang tidak bergantung pada kondisi geografis yang tidak stabil. Industri otomotif, elektronik, dan robotik menjadi tulang punggung ekonomi Jepang. 3. Sejauh mana Indonesia telah memanfaatkan potensi geografisnya? Indonesia memiliki kekayaan geografis yang luar biasa. Dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, tanah subur, hutan tropis, serta sumber daya laut yang melimpah. Namun, potensi ini belum sempurna dimanfaatkan secara optimal. Beberapa upaya pemanfaatan yang dapat dilakukan antara lain: 1. Pertanian dan perkebunan. Indonesia adalah penghasil utama komoditas seperti kelapa sawit, kopi, dan karet. Namun, pengelolaan yang lebih baik dapat meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor ini. Pariwisata. Indonesia memiliki destinasi wisata alam yang terkenal seperti Bali, Raja Ampat, dan Borobudur. Sektor pariwisata menyumbang devisa yang signifikan. Tetapi, potensi wilayah lain seperti Kalimantan dan Sulawesi masih bisa lebih dikembangkan. Yang ketiga, perikanan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi perikanan yang besar. Namun, pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan pencegahan penangkapan ikan ilegal masih menjadi tantangan. Udang dan tuna adalah produk perikanan Indonesia yang paling banyak diekspor.
Secara keseluruhan, Indonesia masih memiliki ruang untuk mengoptimalkan potensi geografisnya, baik di sektor agrikultur, energi, maupun wisata, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi negara. Dengan pemanfaatan yang tepat, kondisi geografis negara dapat menjadi aset berharga untuk memajukan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berikut ini adalah rangkuman materi kita. Terima kasih karena telah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya.